Aku sudah lelah sekali, Bu. Boleh saya istirahat? Tidak boleh, kerjaan belum selesai. Seorang pria berdiri di depan rumahnya sendiri setelah 8 tahun menghilang tanpa kabar. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan rindu yang begitu dalam. Tangannya perlahan membuka pintu tanpa suara, berharap menemukan kehangatan yang selama ini ia perjuangkan dari jauh. Namun langkahnya langsung terhenti. Di dalam rumah yang ia bangun dengan susah payah, ia melihat istrinya yang sedang hamil justru berlutut di lantai, mengelap dan memijat kaki ibunya sendiri, dan seorang wanita lain yang duduk dengan wajah angkuh seolah itu hal yang biasa. Dadanya terasa sesak, amarahnya naik, tapi ia masih diam. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, diberikan rezeki yang berlimpah. Yang lagi kerja semoga cepat mendapat 1 miliar pertamanya. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit sore menggantung rendah di atas desa kecil itu. Warna jingganya perlahan berubah menjadi keemasan yang lembut. Menyentuh atap rumah-rumah dengan cahaya hangat yang terasa menenangkan sekaligus asing bagi seseorang yang sudah terlalu lama pergi. Raka berdiri di ujung jalan tanah yang dulu begitu ia kenal. Memandang rumah yang kini terlihat berbeda. Lebih besar, lebih rapi, dan tampak jauh lebih mewah dibanding 8 tahun lalu saat ia meninggalkannya dengan langkah penuh tekad dan kantong kosong. Di tangannya tergenggam sebuah tas hitam sederhana. Bukan karena ia tidak mampu membeli yang lebih mahal, tetapi karena ia tidak ingin menarik perhatian. Ia ingin pulang sebagai seseorang yang sama, seseorang yang dulu pernah pergi dengan janji, bukan dengan kesombongan. Angin sore menyapu wajahnya perlahan, membawa aroma tanah basah yang mengingatkannya pada masa lalu. Pada hari-hari ketika ia dan Sari duduk di teras rumah itu, sambil berbagi mimpi yang terdengar mustahil bagi banyak orang. Nansahnya sempat terhenti, bukan karena ragu, tetapi karena perasaan yang tiba-tiba memenuhi dadanya. Campuran antara rindu yang menumpuk dan ketakutan akan kenyataan yang mungkin tidak sesuai harapan. 8 tahun bukan waktu yang singkat, banyak hal bisa berubah, termasuk hati manusia. Namun bayangan wajah Sari selalu menjadi alasan ia bertahan di setiap kesulitan yang ia hadapi di perantauan. Wajah sederhana dengan senyum tulus yang selalu membuatnya merasa pulang, bahkan saat ia berada ribuan kilometer jauh. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat, lalu melangkah mendekati pintu rumah yang kini berdiri megah di hadapannya. Cat dindingnya terlihat baru, halaman depannya tertata rapi dengan tanaman hias yang tidak pernah ada sebelumnya. Semua terlihat seperti rumah orang kaya, dan tanpa disadari, itu memang hasil dari kerja kerasnya sendiri. Rumah itu dibangun dari uang yang ia kirimkan selama bertahun-tahun, meski tak pernah sekalipun ia menyebutkan dari mana semua itu berasal. Tangannya terangkat perlahan, hendak mengetuk pintu, namun terhenti di udara. Ada sesuatu yang membuatnya ingin menunggu sejenak, mendengar lebih dulu apa yang terjadi di dalam. Dari balik pintu yang tidak tertutup rapat, terdengar suara samar. Suara perempuan yang terdengar tegas dan sedikit tinggi. Diikuti suara lain yang lebih lembut namun seperti menahan sesuatu. Raka mengernyit, mencoba mengenali suara itu. Ada sesuatu yang terasa janggal, tetapi ia tidak bisa langsung menyimpulkan. Ia mendorong pintu itu perlahan hingga terbuka sedikit lebih lebar, cukup untuk membuat pandangannya masuk ke dalam ruang tamu yang kini tampak mewah dengan sofa besar dan lampu gantung yang berkilau. Namun yang ia lihat bukanlah kehangatan yang ia bayangkan selama ini. Di sana, di tengah ruangan yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman, seorang wanita terlihat duduk dengan anggun di sofa, mengenakan pakaian yang terlihat mahal, sementara di sampingnya duduk seorang wanita lain yang wajahnya tidak asing bagi Raka, ibunya sendiri, Bu Ratna, dengan ekspresi yang dingin dan penuh penilaian. Di bawah mereka, di lantai marmer yang mengkilap, seorang wanita berlutut dengan tubuh yang tampak lelah. Rambutnya terikat seadanya. Pakaiannya kusam dan penuh noda. Tangannya memegang kain basah yang digunakan untuk mengelap kaci wanita yang duduk di sofa. Raka membeku. Dunia seolah berhenti berputar saat matanya fokus pada wanita itu. Pada wajah yang meski tampak pucat dan lelah, tetap ia kenari dalam sekejap. Wajah yang selama ini ia rindukan dalam diam,
wajah yang menjadi alasan ia bertahan hidup di tengah kerasnya dunia luar. Itu Sari. Napasnya tercekat, dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam, bukan hanya karena apa yang ia lihat, tetapi karena bagaimana ia melihatnya. Perut Sari yang membesar tidak bisa ia abaikan. Jelas terlihat bahwa ia sedang mengandung, dan itu membuat pemandangan di depannya terasa jauh lebih menyakitkan dari yang seharusnya. Tangannya mengepal tanpa sadar. Tas yang ia pegang hampir terjatuh. Namun ia masih berdiri di tempatnya. Tidak bergerak, tidak bersuara. Hanya menatap dengan mata yang dipenuhi keterkejutan dan kemarahan yang perlahan mulai naik ke permukaan. Ia ingin masuk, ingin berteriak, ingin menghentikan semua itu dalam satu langkah. Tetapi sesuatu menahannya. Mungkin akal sehatnya. Mungkin rasa ingin tahu yang tiba-tiba muncul lebih kuat dari emosinya. Ada banyak hal yang tidak ia mengerti, dan ia tahu, jika ia bertindak sekarang, ia mungkin tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Dari dalam, suara Bu Ratna kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, nadanya penuh ketidakpuasan, seolah apa yang dilakukan Sari masih belum cukup. Sementara wanita di sampingnya hanya tersenyum tipis, tatapannya merendahkan, seperti seseorang yang merasa berada di posisi yang lebih tinggi tanpa perlu mengatakannya secara langsung. Sari tidak menjawab, ia hanya menunduk lebih dalam, tangannya terus bergerak meski terlihat gemetar, seolah ia sudah terbiasa dengan semua itu, seolah rasa sakit bukan lagi sesuatu yang asing baginya. Raka menutup matanya sejenak, mencoba menahan gejolak di dalam dirinya, mencoba berpikir jernih di tengah situasi yang begitu menghancurkan. 8 tahun ia bekerja keras tanpa henti, menahan rindu, menahan lelah, bahkan menahan keinginan untuk pulang lebih cepat. Semua demi satu tujuan, memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Namun yang ia temukan sekarang justru kebalikannya. Perlahan ia membuka kembali matanya, kali ini dengan tatapan yang berbeda, bukan lagi hanya keterkejutan, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih tajam, sesuatu yang menandakan bahwa kepulangannya kali ini tidak akan berjalan seperti yang ia bayangkan. Tanpa suara, ia mundur selangkah dari pintu, membiarkan celah itu tetap terbuka, membiarkan dirinya menjadi saksi tanpa diketahui. Ada permainan yang sedang terjadi di dalam rumah itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa bahwa ia harus memainkannya dengan cara yang berbeda. Ia tidak akan masuk sebagai Raka yang sukses. Ia akan masuk sebagai Raka yang mereka kenal dulu. Dan dari sana, ia akan melihat seberapa jauh semua ini telah berubah. Waktu seolah berjalan lebih lambat di dalam rumah itu. Setiap detiknya terasa berat bagi Sari yang sejak pagi sudah disibukkan dengan pekerjaan tanpa henti. Tubuhnya yang semakin lemah tidak pernah benar-benar diberi kesempatan untuk beristirahat. Namun ia tetap bergerak seperti biasa. Seakan ia tidak punya pilihan selain terus bertahan dalam keadaan yang semakin hari semakin menyakitkan. Cahaya pagi masuk melalui jendela besar ruang tamu, memantulkan kilau pada lantai marmer yang selalu ia bersihkan berulang kali. Meski tidak pernah ada yang benar-benar menghargai hasil kerjanya. Beberapa bulan yang lalu, semuanya tidak seperti ini. Meski Raka sudah lama pergi, Sari masih merasa memiliki tempat di rumah itu. Bu Ratna memang tidak terlalu hangat, namun juga tidak pernah bersikap setajam sekarang. Masih ada percakapan sederhana, masih ada perhatian kecil yang membuat Sari merasa dirinya masih dianggap sebagai bagian dari keluarga. Namun semua itu perlahan berubah tanpa Sari sadari. Dimulai dari hal-hal kecil yang tampak sepele, namun lama-lama menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihindari. Awalnya hanya tugas rumah yang sedikit bertambah. Bu Ratna mulai meminta Sari mengerjakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dibebankan kepadanya. Seperti membersihkan halaman belakang yang luas, atau mencuci pakaian dalam jumlah yang jauh lebih banyak dari biasanya. Sari tidak pernah mengeluh. Ia menganggap itu sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai menantu, apalagi dengan Raka yang tidak ada di rumah. Ia merasa harus menggantikan peran yang seharusnya diisi oleh suaminya. Namun seiring waktu, permintaan itu berubah menjadi perintah, dan perintah itu berubah menjadi tekanan yang tidak lagi manusiawi. Bu Ratna mulai mengatur setiap langkah Sari, dari apa yang harus ia lakukan hingga bagaimana ia melakukannya. Tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun,
karena setiap kesalahan akan berujung pada kata-kata tajam yang menusuk hati. Nada bicara Bu Ratna pun berubah, tidak lagi sekadar tegas, tetapi penuh dengan ketidakpuasan yang seolah tidak pernah bisa dipenuhi. Sari mulai merasakan bahwa dirinya tidak lagi diperlakukan sebagai menantu, melainkan seperti seseorang yang hanya ada untuk melayani. Ia sering terbangun lebih awal dari semua orang, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, lalu melanjutkan dengan pekerjaan lain tanpa henti hingga malam hari. Tubuhnya mulai terasa berbeda, lebih cepat lelah, lebih sering pusing, namun ia hanya menganggap itu sebagai akibat dari terlalu banyak bekerja. Hingga suatu hari, saat ia sedang mencuci di belakang rumah, rasa mual yang tiba-tiba datang membuatnya terhuyung. Tangannya berpegangan pada dinding untuk menjaga keseimbangan. Napasnya terasa berat, dan pandangannya sempat berkunang. Saat itulah ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya. Dengan langkah pelan dan hati yang dipenuhi kekhawatiran, ia memutuskan untuk memeriksakan diri secara diam-diam tanpa sepengetahuan Bu Ratna. Hasil yang ia terima membuat dunia seolah berhenti sejenak. Bukan karena takut, tetapi karena perasaan yang sulit dijelaskan, antara bahagia dan cemas yang bercampur menjadi satu. Ia mengandung anak Raka, anak yang menjadi bukti cinta mereka, anak yang seharusnya membawa kebahagiaan besar dalam hidup mereka. Namun di saat yang sama, Sari tahu bahwa kehamilan ini bukanlah kabar yang mudah untuk ia bagikan di rumah itu. Ia memilih untuk menyimpannya sendiri, bukan karena tidak ingin berbagi, tetapi karena ia takut. Takut bahwa kabar itu justru akan menjadi alasan baru bagi Bu Ratna untuk semakin menekannya. Ia tahu betul bagaimana pandangan Bu Ratna terhadap dirinya yang dianggap tidak cukup baik untuk Raka. Dan kehamilan ini bisa saja diputarbalikkan menjadi sesuatu yang negatif. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Bukan hanya karena pekerjaan yang tidak berkurang, tetapi juga karena ia harus menjaga rahasia yang terus ia pendam sendiri. Setiap kali rasa lelah datang, ia hanya bisa menahannya. Setiap kali tubuhnya meminta istirahat, ia memaksakan diri untuk tetap bergerak. Tidak ada tempat untuk mengadu. Tidak ada bahu untuk bersandar. Karena orang yang seharusnya menjadi tempatnya pulang, masih jauh di sana tanpa kabar. Perubahan terbesar terjadi saat Bu Ratna mulai sering menerima tamu, seorang wanita muda yang datang dengan penampilan yang mencolok, pakaian yang rapi dan mahal, cara bicara yang halus namun terasa dibuat-buat. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Livia, seseorang yang katanya memiliki hubungan baik dengan keluarga jauh Bu Ratna. Awalnya Sari tidak terlalu mempermasalahkan kehadirannya, ia hanya menganggap itu sebagai tamu biasa yang datang berkunjung. Namun perlahan, ia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Livia tidak hanya datang sesekali, tetapi semakin sering, bahkan mulai menghabiskan waktu lebih lama di rumah itu. Ia duduk di ruang tamu seolah itu adalah tempatnya, berbicara dengan Bu Ratna dengan nada yang akrab, seakan mereka sudah saling mengenal sejak lama. Tatapannya terhadap Sari pun tidak pernah hangat, selalu ada kesan merendahkan yang tidak bisa disembunyikan. Suatu sore saat Sari sedang menyajikan minuman, ia mendengar percakapan yang membuat langkahnya terhenti. Bu Ratna berbicara tentang masa depan Raka, tentang bagaimana seorang pria sukses seharusnya memiliki pasangan yang setara, seseorang yang bisa mendampingi dengan cara yang lebih baik, bukan hanya seorang wanita desa yang tidak memiliki apa-apa. Kata-kata itu diucapkan tanpa rasa bersalah, seolah Sari tidak berada di sana, seolah ia tidak memiliki perasaan yang bisa terluka. Livia hanya tersenyum kecil, tidak menyangkal, tidak juga membenarkan secara langsung. Namun sikapnya cukup jelas untuk membuat Sari mengerti bahwa dirinya sedang dibicarakan sebagai sesuatu yang tidak layak. Tangannya yang memegang nampan sedikit bergetar. Namun ia tetap berjalan masuk, meletakkan minuman itu dengan hati-hati, lalu kembali pergi tanpa mengatakan apapun. Sejak saat itu, semuanya menjadi semakin jelas. Livia bukan sekadar tamu. Ia adalah seseorang yang sengaja dibawa masuk ke dalam rumah itu dengan tujuan tertentu. Dan tujuan itu perlahan mulai terlihat, menggantikan posisi yang selama ini diisi oleh Sari. Perlakuan Bu Ratna pun semakin berubah. Kini tidak hanya berupa perintah, tetapi juga perbandingan. Setiap hal yang dilakukan Sari selalu dianggap kurang. Sementara apapun yang dilakukan Livia selalu terlihat benar. Sari tidak lagi hanya bekerja.
ia juga harus menerima kenyataan bahwa dirinya sedang disingkirkan secara perlahan. Di tengah semua itu, ia hanya bisa memegang satu hal. Keyakinan bahwa Raka akan kembali. Bahwa suatu hari nanti semua ini akan berubah. Ia tidak tahu kapan, tidak tahu bagaimana, tetapi harapan itu menjadi satu-satunya alasan ia masih bertahan. Tanpa ia sadari, di luar sana, langkah seseorang sudah semakin dekat menuju rumah itu, membawa kebenaran yang selama ini tersembunyi, dan perubahan yang tidak akan bisa dihindari oleh siapapun yang ada di dalamnya. Kehadiran Livia yang awalnya hanya terasa seperti angin lalu, kini berubah menjadi sesuatu yang menetap dan sulit diabaikan, seperti bayangan yang terus mengikuti tanpa bisa diusir. Rumah itu yang dulu terasa sunyi, kini justru dipenuhi suasana yang tidak nyaman, bukan karena ramai, tetapi karena ada ketegangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap langkah Sari terasa diawasi, setiap gerakannya seperti dinilai, dan setiap kesalahan sekecil apapun seolah menjadi alasan untuk kembali merendahkannya. Pagi itu dimulai seperti biasa. Sari sudah terbangun sebelum matahari benar-benar naik. Tubuhnya terasa lebih berat dari hari sebelumnya, namun ia tetap memaksakan diri untuk bangkit. Perutnya yang semakin membesar membuat gerakannya tidak lagi leluasa, tetapi tidak ada yang peduli dengan hal itu. Ia berjalan ke dapur dengan langkah pelan, mulai menyiapkan sarapan seperti yang selalu ia lakukan. Memotong bahan, menyalakan kompor, dan memastikan semuanya siap sebelum Bu Ratna dan Livia bangun. Namun suasana pagi itu terasa berbeda ketika langkah kaki terdengar lebih cepat dari biasanya. Bukan langkah Bu Ratna, melainkan langkah ringan yang ia kenali sebagai milik Livia. Wanita itu muncul di dapur dengan penampilan rapi seperti hendak pergi ke suatu acara penting. Rambutnya tertata sempurna, wajahnya dipoles dengan riasan halus yang membuatnya terlihat semakin percaya diri. Ia tidak menyapa, hanya berdiri sejenak memperhatikan Sari yang sedang sibuk. Lalu menarik kursi dan duduk dengan santai, seolah dapur itu adalah ruang pribadinya. Tatapan Livia turun perlahan, memperhatikan gerakan Sari yang sedikit lebih lambat dari biasanya. Lalu sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang tidak mengandung kehangatan, melainkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti kepuasan kecil melihat orang lain berada di posisi yang lebih rendah. Sari menyadari tatapan itu, namun ia memilih untuk tidak menanggapi. Ia hanya terus bekerja, berusaha menyelesaikan semuanya secepat mungkin, agar tidak menimbulkan masalah baru. Tidak lama kemudian Bu Ratna datang menyusul. Langkahnya tegas seperti biasa. Matanya langsung menyapu dapur sebelum akhirnya berhenti pada Sari. Tanpa perlu mengatakan banyak, ekspresinya sudah cukup untuk membuat suasana menjadi lebih tegang. Ia duduk di kursi sebelah Livia, lalu mulai berbicara dengan nada yang terdengar santai, namun penuh makna tersembunyi. Percakapan mereka tidak pernah secara langsung menyebut nama Sari, tetapi setiap kata terasa seperti diarahkan kepadanya. Tentang bagaimana seorang wanita seharusnya bersikap, tentang bagaimana seorang istri harus mampu menjaga penampilan dan martabat, tentang bagaimana seorang pria sukses membutuhkan pasangan yang bisa berjalan sejajar, bukan seseorang yang hanya bergantung. Sari mendengar semuanya dengan jelas. Setiap kalimat masuk ke dalam pikirannya tanpa bisa ia hindari. Namun ia tetap menunduk. Tangannya terus bergerak, meski hatinya terasa semakin berat. Livia sesekali menimpali dengan nada lembut. Seolah ia tidak bermaksud menyakiti, tetapi justru itu yang membuat kata-katanya terasa lebih tajam. Ia berbicara tentang dunia luar, tentang kehidupan yang lebih modern, tentang bagaimana standar seseorang tidak lagi hanya dilihat dari kesetiaan, tetapi juga dari kemampuan untuk beradaptasi dan menunjukkan nilai diri. Semua itu disampaikan dengan cara yang halus, namun cukup untuk membuat Sari merasa dirinya tidak termasuk dalam gambaran yang mereka bicarakan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang semakin jelas. Livia tidak lagi hanya duduk dan berbicara. Ia mulai mengambil peran yang lebih besar di dalam rumah itu. Ia sering meminta sesuatu secara langsung kepada Sari, mulai dari hal kecil seperti mengambilkan minuman, hingga hal yang lebih merepotkan seperti menyiapkan pakaian atau membersihkan barang-barang pribadinya. Cara ia meminta selalu dibungkus dengan kata-kata yang terdengar sopan, namun nadanya tidak memberi ruang untuk penolakan. Sari tidak pernah menjawab dengan penolakan, bukan karena ia tidak ingin, tetapi karena ia tahu bahwa penolakan hanya akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Ia memilih diam, menjalankan apa yang diminta,
Meski di dalam dirinya ada perasaan yang terus berontak. Perasaan yang mengatakan bahwa semua ini tidak seharusnya terjadi. Suatu siang, saat matahari sedang tinggi dan udara terasa panas, Sari sedang membersihkan ruang tamu ketika Livia memanggilnya dengan suara yang cukup keras. Ia mendekat dengan langkah pelan, berusaha tetap tenang meski tubuhnya mulai terasa lelah. Livia duduk di sofa dengan posisi yang nyaman, sementara Bu Ratna berada di sampingnya, memperhatikan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tanpa banyak kata, Livia mengangkat kakinya sedikit, memberi isyarat yang jelas tanpa perlu dijelaskan. Sari sempat terdiam sejenak, bukan karena tidak mengerti, tetapi karena ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak untuk melakukannya. Namun, tatapan Bu Ratna yang langsung berubah tajam membuatnya tidak memiliki pilihan lain. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Sari mengambil kain dan mulai membersihkan kaki Livia dengan hati-hati. Setiap gerakannya terasa berat, bukan karena fisiknya saja, tetapi karena harga dirinya yang seolah ikut tergerus dalam setiap sentuhan. Ia berusaha menahan perasaan yang muncul, menahan air mata yang hampir jatuh, karena ia tahu bahwa menunjukkan kelemahan hanya akan membuat semuanya semakin sulit. Bu Ratna memperhatikan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang terdengar seperti kritik, memastikan bahwa apa yang dilakukan Sari sesuai dengan apa yang ia harapkan. Sementara Livia hanya duduk diam dengan wajah yang tenang, menikmati perlakuan itu seolah itu adalah hal yang wajar. Sejak hari itu, batas antara Sari sebagai menantu dan Sari sebagai pelayan semakin kabur. Apa yang dulunya hanya terjadi sesekali, kini menjadi kebiasaan yang dilakukan tanpa perlu diminta. Sari tidak lagi hanya bekerja di dapur atau membersihkan rumah. Ia juga harus melayani kebutuhan pribadi Livia, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tubuhnya semakin melemah, langkahnya semakin lambat, namun tidak ada yang memperhatikan perubahan itu. Kehamilannya yang semakin jelas justru dianggap sebagai beban tambahan, bukan sebagai sesuatu yang perlu dijaga. Sari mulai sering merasakan nyeri di perutnya, terutama saat ia terlalu lama berdiri atau melakukan pekerjaan berat. Tetapi ia hanya bisa menahannya, karena tidak ada tempat baginya untuk mengeluh. Di dalam hatinya, ia terus menyimpan harapan yang sama, bahwa suatu hari Raka akan kembali dan melihat semua ini, bahwa semua yang ia alami tidak akan sia-sia. Namun semakin hari, harapan itu terasa semakin jauh, seolah hanya menjadi bayangan yang sulit dijangkau. Sementara itu, tanpa sepengetahuan siapapun di dalam rumah itu, langkah seseorang semakin mendekat dengan kebenaran yang ia bawa. Kebenaran yang perlahan akan mengubah semuanya. Bukan hanya bagi Sari, tetapi juga bagi mereka yang selama ini merasa berada di atas tanpa pernah berpikir bahwa posisi itu bisa runtuh dalam sekejap. Hari demi hari berlalu tanpa terasa. Namun bagi Sari, waktu justru terasa semakin panjang dan melelahkan. Setiap pagi, seperti mengulang luka yang sama dengan cara yang sedikit berbeda. Seolah tidak ada jeda bagi tubuh dan hatinya untuk benar-benar beristirahat. Rumah yang dulunya ia anggap sebagai tempat pulang, kini berubah menjadi ruang yang penuh tekanan, di mana setiap sudutnya menyimpan rasa lelah yang tidak pernah selesai. Perubahan yang dulu terasa perlahan, kini menjadi sesuatu yang nyata dan tidak bisa dihindari lagi. Apa yang sebelumnya hanya berupa sindiran, kini berubah menjadi hinaan yang diucapkan secara terang-terangan, tanpa ada usaha untuk menyembunyikan atau memperhalusnya. Bu Ratna tidak lagi menjaga kata-katanya, seolah ia merasa tidak perlu lagi mempertahankan sikap sebagai seorang ibu mertua yang bijak, melainkan seseorang yang berhak menilai dan mengatur segala hal tanpa batas. Sari masih bangun sebelum matahari terbit, kebiasaan yang tidak pernah berubah sejak dulu. Namun kini ada sesuatu yang berbeda, bukan pada rutinitasnya, melainkan pada perasaan yang ia bawa setiap kali membuka mata. Dulu ia bangun dengan harapan bahwa hari itu akan berjalan baik. Sekarang ia bangun dengan kesiapan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, tanpa ekspektasi, tanpa keinginan untuk berharap terlalu banyak. Pekerjaan rumah yang ia lakukan semakin bertambah. Bukan hanya karena kebutuhan rumah, tetapi juga karena keinginan Bu Ratna untuk memastikan bahwa Sari tidak memiliki waktu untuk berhenti. Dari membersihkan seluruh ruangan, mencuci pakaian dalam jumlah yang tidak masuk akal, hingga memasak untuk beberapa kali dalam sehari, semua itu harus dilakukan tanpa kesalahan.
Bahkan hal-hal kecil seperti menyusun peralatan makan atau melipat pakaian bisa menjadi alasan untuk mendapatkan teguran yang panjang. Livia semakin menunjukkan perannya di dalam rumah itu, tidak lagi sekadar sebagai tamu, tetapi sebagai seseorang yang memiliki posisi yang lebih tinggi dari Sari. Ia mulai memperlakukan rumah itu seolah miliknya sendiri, memindahkan barang-barang sesuai keinginannya, memilih menu makanan tanpa mempertimbangkan siapa yang harus memasaknya, dan yang paling menyakitkan, memperlakukan Sari seperti seseorang yang memang ada untuk melayaninya. Sore itu, suasana ruang tamu terlihat tenang. Cahaya matahari masuk dari jendela besar, memberikan kesan hangat yang kontras dengan apa yang sebenarnya terjadi. Livia duduk di sofa dengan santai, kakinya disilangkan dengan anggun, sementara Bu Ratna duduk di sampingnya sambil berbicara tentang berbagai hal yang terdengar seperti rencana masa depan. Sari berdiri tidak jauh dari mereka, menunggu jika ada yang dibutuhkan. Posisinya seperti bayangan yang selalu ada, namun tidak pernah benar-benar dianggap. Tangannya sedikit gemetar karena kelelahan, namun ia tetap berusaha terlihat tenang. Perutnya yang semakin membesar mulai sulit disembunyikan, tetapi tidak ada yang menanyakan atau bahkan memperhatikannya dengan cara yang menunjukkan kepedulian. Tanpa banyak kata, Livia kembali memberikan isyarat yang sudah menjadi kebiasaan, sebuah gerakan kecil yang langsung dimengerti oleh Sari. Kali ini bukan hanya sekedar membersihkan, tetapi juga memijat kaki dengan tekanan yang sesuai, sesuatu yang membutuhkan tenaga lebih, sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam kondisi seperti dirinya. Sari berlutut perlahan, berusaha menahan rasa tidak nyaman yang muncul di punggung dan kakinya. Tangannya mulai bekerja dengan hati-hati, mencoba mengikuti apa yang diinginkan, sementara pikirannya berusaha menjauh dari kenyataan yang sedang ia jalani. Ia tidak ingin memikirkan terlalu dalam, karena semakin ia menyadari, semakin sakit rasanya. Bu Ratna memperhatikan dengan seksama, sesekali memberikan komentar yang terdengar seperti koreksi, memastikan bahwa apa yang dilakukan Sari sesuai dengan standar yang ia inginkan. Tidak ada nada empati dalam suaranya, hanya penilaian yang terus mengalir tanpa henti. Sementara Livia menikmati perlakuan itu dengan ekspresi yang tenang, seolah itu adalah hal yang wajar, seolah tidak ada yang salah dengan situasi tersebut. Di dalam diri Sari, ada sesuatu yang perlahan berubah. Bukan dalam bentuk perlawanan, tetapi dalam bentuk ketahanan yang semakin dalam. Ia mulai belajar untuk menahan rasa sakit tanpa menunjukkannya. Belajar untuk tetap berdiri, meski tubuhnya ingin menyerah. Belajar untuk diam, meski hatinya penuh dengan kata-kata yang tidak pernah terucap. Namun tubuh memiliki batasnya sendiri, dan batas itu mulai terasa semakin dekat. Malam hari menjadi waktu yang paling berat, ketika semua pekerjaan sudah selesai dan ia akhirnya memiliki waktu untuk dirinya sendiri, meski hanya sebentar. Rasa nyeri di perutnya sering muncul, terutama setelah hari yang panjang, membuatnya sulit untuk benar-benar beristirahat. Ia sering terbangun di tengah malam, menahan rasa sakit sambil mencoba tidak mengeluarkan suara. Tidak ada yang tahu, atau mungkin tidak ada yang ingin tahu. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di dapur setelah menyelesaikan semua pekerjaan, tangannya memegang perutnya dengan lembut, mencoba merasakan kehidupan kecil yang ada di dalamnya. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia merasa sendirian. Ia berbicara dalam hati, bukan kepada siapapun di luar sana, tetapi kepada anak yang belum lahir. Mencoba meyakinkan bahwa semua ini akan berlalu, bahwa suatu hari nanti mereka akan hidup lebih baik, bahwa ayahnya akan kembali dan semuanya akan berubah. Ia tidak tahu apakah itu benar, tetapi ia memilih untuk mempercayainya, karena tanpa itu, ia tidak tahu bagaimana ia bisa terus bertahan. Di sisi lain, di luar rumah itu, seseorang berjalan dengan langkah yang semakin pasti menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi. Raka tidak lagi hanya menjadi pengamat. Ia mulai menyusun langkahnya dengan hati-hati, mengingat setiap detail yang ia lihat, setiap sikap yang ia rasakan, dan setiap perubahan yang ia sadari. Ia tahu bahwa apa yang terjadi di dalam rumah itu bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan satu tindakan saja.
Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang harus ia pahami sebelum ia memutuskan untuk bertindak. Dan tanpa disadari oleh siapapun, waktu semakin mendekat pada titik di mana semua yang tersembunyi akan terbuka. Bukan hanya untuk Sari, tetapi juga untuk mereka yang selama ini merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan pernah diketahui. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena rumah itu benar-benar sepi, tetapi karena ada sesuatu yang berbeda di dalam diri Sari. Sesuatu yang semakin ia rasakan, namun semakin ia sembunyikan dari siapapun. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela dapur menyentuh wajahnya yang tampak pucat. Namun ia tetap berdiri seperti biasa, menyiapkan sarapan dengan gerakan yang perlahan namun pasti, seolah tubuhnya bergerak karena kebiasaan, bukan karena tenaga yang masih tersisa. Rahasia yang ia simpan kini semakin sulit disembunyikan. Perutnya yang mulai terlihat jelas membuatnya harus lebih berhati-hati dalam setiap gerakan, dalam setiap posisi, bahkan dalam setiap langkah. Ia sering menarik nafas lebih dalam saat rasa tidak nyaman datang, mencoba menenangkan dirinya sendiri tanpa menarik perhatian. Tidak ada yang menanyakan keadaannya, tidak ada yang memperhatikan perubahan itu dengan cara yang benar, dan mungkin itu justru yang membuatnya bisa bertahan lebih lama dalam diam. Namun menyembunyikan sesuatu yang begitu besar bukanlah hal yang mudah, apalagi di tengah tekanan yang tidak pernah berhenti. Setiap hari ia harus menghadapi Bu Ratna dan Livia yang semakin menunjukkan sikap mereka tanpa ragu, seolah apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan. Sari tidak hanya bekerja, ia juga harus menjaga agar tidak ada satupun tanda yang menunjukkan kelemahannya, karena ia tahu jika mereka mengetahui kehamilannya, keadaan bisa menjadi lebih buruk dari yang sudah ia alami sekarang. Di dalam hatinya, Sari sering berbicara dengan dirinya sendiri, mencoba mencari alasan mengapa ia harus tetap bertahan, mencoba mengingat kembali semua hal yang membuatnya memilih untuk tetap berada di rumah itu. Jawabannya selalu kembali pada satu nama, Raka. Ia percaya bahwa suaminya tidak akan membiarkan semua ini terjadi jika ia tahu. Ia percaya bahwa semua yang ia lakukan selama ini adalah untuk mereka, untuk masa depan yang lebih baik. Namun keyakinan itu seringkali diuji oleh kenyataan yang ia hadapi setiap hari. Siang itu, udara terasa panas dan pengap, membuat tubuhnya semakin mudah lelah. Sari sedang membersihkan kamar tamu yang kini hampir sepenuhnya digunakan oleh Livia. Kamar yang dulunya jarang dipakai kini berubah menjadi ruang pribadi yang diatur dengan selera seseorang yang merasa memiliki. Setiap sudut kamar itu mencerminkan perubahan yang terjadi di rumah itu. Perubahan yang tidak pernah diminta oleh Sari, tetapi harus ia terima tanpa pilihan. Saat ia sedang merapikan tempat tidur, rasa nyeri tiba-tiba datang dari perutnya, membuatnya berhenti sejenak. Tangannya langsung memegang bagian itu, napasnya sedikit terputus, dan untuk beberapa detik ia hanya berdiam-diam, mencoba menahan rasa yang semakin kuat. Ia menutup matanya, mencoba mengatur napas, berharap rasa itu akan segera hilang. Namun sebelum ia benar-benar pulih, suara langkah kaki terdengar mendekat. Sari segera membuka matanya, mencoba kembali terlihat seperti biasa, meski tubuhnya belum sepenuhnya siap. Livia muncul di pintu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Matanya langsung tertuju pada Sari yang masih berdiri dengan posisi sedikit kaku. Tatapan itu tidak menunjukkan kekhawatiran, tidak juga rasa penasaran yang tulus, melainkan sesuatu yang lebih tajam, seperti seseorang yang sedang mengamati untuk mencari celah. Livia berjalan masuk dengan langkah tenang, mendekati Sari tanpa terburu-buru, seolah ia menikmati momen itu. Tanpa mengatakan apapun secara langsung, ia mulai berbicara dengan nada yang terdengar ringan, namun setiap kata yang keluar terasa seperti ujian. Ia menanyakan hal-hal sederhana, tentang pekerjaan, tentang kebiasaan, tentang bagaimana Sari menjalani hari-harinya. Sari menjawab seperlunya, berusaha tetap tenang, meski di dalam dirinya ada rasa waspada yang tidak bisa ia abaikan. Percakapan itu berlangsung singkat, tetapi cukup untuk membuat Sari merasa bahwa dirinya sedang diawasi lebih dari biasanya. Livia tidak perlu mengatakan bahwa ia curiga,
tetapi cara ia melihat, cara ia berbicara, dan cara ia tersenyum sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ia perhatikan. Setelah Livia pergi, Sari kembali melanjutkan pekerjaannya, namun pikirannya tidak lagi tenang. Ia mulai menyadari bahwa rahasia yang ia simpan mungkin tidak akan bertahan lama jika keadaan terus seperti ini. Ia harus lebih berhati-hati, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai dan rumah kembali tenang, Sari duduk sendirian di sudut kamarnya yang sederhana. Tidak ada lampu yang terlalu terang, hanya cahaya redup yang membuat suasana terasa lebih sepi. Tangannya kembali memegang perutnya, kali ini dengan perasaan yang lebih dalam. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga kehidupan kecil yang ada di dalamnya. Ia tahu bahwa setiap rasa lelah, setiap tekanan, dan setiap air mata yang ia tahan bisa mempengaruhi anak itu. Namun di saat yang sama, ia juga tahu bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan. Dalam keheningan itu, ia mulai berbicara dalam hati, bukan sebagai seseorang yang lemah, tetapi sebagai seorang ibu yang sedang berjuang. Ia berjanji bahwa ia akan bertahan, bahwa ia akan melindungi anak itu dengan segala cara yang ia bisa, meski harus menanggung semua ini sendirian. Di luar sana, malam terus berjalan, dan di tempat lain, Raka duduk dalam diam dengan pikiran yang penuh. Ia tidak lagi hanya mengingat apa yang ia lihat, tetapi juga mulai menghubungkan semuanya, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi selama ia pergi. Ia teringat setiap kiriman uang yang ia berikan, setiap usaha yang ia lakukan untuk memastikan keluarganya hidup dengan baik. Namun, kenyataan yang ia temukan justru jauh dari harapan itu. Ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menunggu terlalu lama. Namun ia juga tidak ingin terburu-buru. Ia ingin memastikan bahwa ketika ia bertindak, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, tidak ada lagi yang bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Tanpa disadari, dua dunia yang berjalan terpisah itu kini semakin dekat untuk bertemu. Bawa rahasia yang selama ini tersembunyi menuju sebuah titik di mana semuanya akan berubah. Bukan hanya bagi mereka yang terlibat, tetapi juga bagi kebenaran yang akhirnya akan menemukan jalannya. Hari-hari yang dilalui Sari kini terasa seperti berjalan di atas garis tipis antara bertahan dan runtuh. Tubuhnya tidak lagi hanya lelah, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sudah melewati batas yang seharusnya tidak ia langkahi. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa lebih berat dari sebelumnya. Napasnya lebih sering terengah, dan rasa nyeri yang dulu hanya datang sesekali, kini menjadi teman yang tidak pernah benar-benar pergi. Pagi itu, suasana rumah terasa sedikit lebih sibuk dari biasanya, bukan karena ada acara khusus, tetapi karena Bu Ratna tampak lebih cerewet dan penuh tuntutan. Ia memeriksa setiap sudut rumah dengan teliti, seolah mencari kesalahan yang bisa ia jadikan alasan untuk kembali menegur Sari. Livia pun ikut berkeliling dengan langkah santai, memperhatikan tanpa benar-benar membantu, sesekali memberikan komentar yang terdengar seperti saran, namun sebenarnya hanya menambah tekanan. Sari sudah sejak subuh berada di dapur, tangannya tidak berhenti bekerja, menyiapkan sarapan, mencuci peralatan, lalu melanjutkan dengan pekerjaan lain tanpa jeda. Keringat mulai membasahi pelipisnya, meski matahari belum sepenuhnya naik, dan tubuhnya mulai terasa ringan dengan cara yang tidak nyaman, seperti kehilangan tenaga sedikit demi sedikit. Ia mencoba mengabaikan semua itu, mencoba fokus pada apa yang ada di depannya, karena ia tahu bahwa berhenti bukanlah pilihan yang bisa ia ambil. Namun semakin ia memaksakan diri, semakin jelas bahwa tubuhnya tidak lagi bisa mengikuti keinginannya. Saat ia sedang membawa ember berisi air dari belakang rumah, langkahnya tiba-tiba goyah. Pandangannya menjadi kabur sejenak, suara di sekitarnya terdengar menjauh, dan sebelum ia sempat menyadari sepenuhnya apa yang terjadi, tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ember yang ia bawa jatuh lebih dulu, diikuti tubuhnya yang terhuyung dan akhirnya tersungkur di lantai yang dingin. Suara benda jatuh cukup keras untuk menarik perhatian. Langkah kaki terdengar mendekat, namun bukan dengan kepanikan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang dingin. Bu Ratna muncul lebih dulu,
diikuti Livia yang berdiri sedikit di belakangnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Sari mencoba bangkit, tangannya bertumpu pada lantai, namun tubuhnya terasa terlalu lemah untuk segera berdiri. Nafasnya tidak teratur, dan rasa nyeri di perutnya muncul lebih kuat dari sebelumnya, membuatnya menahan diri agar tidak mengeluarkan suara. Alih-alih membantu, Bu Ratna hanya berdiri memandang, matanya menilai dengan cara yang membuat Sari merasa lebih kecil dari sebelumnya. Nada suaranya terdengar tidak puas, seolah kejadian itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan, melainkan sesuatu yang merepotkan. Livia menatap dengan kepala sedikit miring. Matanya menyapu kondisi Sari dengan cepat. Lalu sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum yang menunjukkan kepedulian, tetapi sesuatu yang lebih dekat dengan rasa puas yang tersembunyi. Dengan sisa tenaga yang ada, Sari akhirnya berhasil duduk, lalu perlahan berdiri meski tubuhnya masih terasa goyah. Ia tidak mengatakan apapun, hanya menunduk dan mencoba melanjutkan pekerjaannya, seolah apa yang baru saja terjadi tidak penting. Namun sejak saat itu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah, bukan dalam bentuk keberanian untuk melawan, tetapi dalam bentuk kesadaran bahwa ia tidak bisa terus seperti ini tanpa memikirkan akibatnya. Ia tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga kehidupan yang ia bawa di dalam tubuhnya. Siang harinya menjadi lebih berat dari biasanya. Bu Ratna tampak tidak peduli dengan kejadian pagi itu, bahkan ia kembali memberikan tugas yang tidak ringan, seolah ingin memastikan bahwa Sari benar-benar tidak memiliki waktu untuk memulihkan diri. Livia pun tidak kalah, ia mulai meminta hal-hal yang lebih spesifik, lebih menuntut dan lebih melelahkan. Sari menjalani semuanya dengan diam, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia melangkah. Ia lebih berhati-hati, lebih memperhatikan setiap gerakan, seolah ia sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih penting dari dirinya sendiri. Namun tubuh tidak selalu bisa diajak bekerja sama dengan keinginan. Saat sore mulai datang dan pekerjaan belum juga selesai, rasa nyeri itu kembali muncul. Kali ini lebih tajam, lebih jelas, dan lebih sulit diabaikan. Sari berhenti sejenak, tangannya memegang perutnya, napasnya tertahan. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa. Untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar muncul dalam dirinya. Bukan karena apa yang akan dikatakan orang lain, tetapi karena apa yang mungkin terjadi jika ia terus memaksakan diri. Ia mulai menyadari bahwa batasnya sudah sangat dekat, dan jika ia tidak berhenti, ia bisa kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun. Di sudut lain rumah itu, tanpa diketahui oleh siapapun, Raka berdiri dalam bayangan, memperhatikan lebih banyak dari sebelumnya. Ia tidak lagi hanya melihat dari kejauhan, tetapi mulai mendekat, memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar kebetulan. Pemandangan yang ia saksikan siang itu membuat tangannya mengepal kuat. Ia melihat bagaimana Sari hampir tidak mampu berdiri, bagaimana ia tetap dipaksa bekerja meski jelas terlihat tidak baik-baik saja, dan bagaimana tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan kepedulian. Amarah yang selama ini ia tahan mulai terasa lebih sulit dikendalikan, namun ia masih menahan diri, karena ia tahu bahwa ia belum melihat semuanya. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang harus ia pahami sepenuhnya sebelum ia mengambil langkah. Namun satu hal menjadi semakin jelas dalam pikirannya, bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan ini berlangsung lebih lama. Sementara itu, di dalam rumah, Sari perlahan kembali ke kamarnya setelah menyelesaikan pekerjaan terakhirnya hari itu. Langkahnya pelan, hampir tidak bersuara. Dan begitu ia sampai, ia langsung duduk di tepi tempat tidur dengan napas yang masih belum stabil. Tangannya kembali memegang perutnya, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Bukan hanya lelah, tetapi juga takut. Ia menutup matanya, mencoba menenangkan diri, mencoba meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia sudah berada di ujung batas kesabarannya. Dan cepat atau lambat, sesuatu harus berubah. Sore itu langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan menggantung rendah, seolah membawa beban yang sama dengan apa yang sedang terjadi di dalam rumah itu. Angin berhembus pelan, menyapu halaman yang rapi, namun terasa dingin. Tidak ada kehangatan yang tersisa, meski rumah itu terlihat megah dari luar. Di depan pintu, langkah Raka akhirnya berhenti, tanpa keraguan seperti sebelumnya.
Kali ini bukan karena ia masih ingin menunggu, tetapi karena ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk benar-benar masuk. Bukan sebagai pengamat, tetapi sebagai seseorang yang akan mengubah segalanya. Tangannya menyentuh gagang pintu dengan perlahan, napasnya ditarik dalam sejenak, bukan untuk menenangkan diri, tetapi untuk memastikan bahwa ia siap menghadapi apapun yang ada di dalam. Tanpa suara, pintu itu terbuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan ruang tamu yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya, namun kali ini ia tidak lagi berdiri di luar. Ia melangkah masuk dengan tenang, langkahnya ringan namun penuh arti. Tidak ada yang langsung menyadari kehadirannya. Bu Ratna dan Livia masih duduk di sofa dengan posisi yang sama seperti biasanya, berbicara tentang sesuatu yang terdengar ringan namun penuh kepentingan. Sementara di lantai, Sari kembali berada dalam posisi yang sama, berlutut dengan tubuh yang tampak semakin lemah, tangannya bergerak pelan membersihkan kaki Livia seperti yang sudah menjadi kebiasaan yang menyakitkan. Raka berdiri beberapa langkah dari mereka. Cukup dekat untuk melihat setiap detil dengan jelas. Cukup jauh untuk tidak langsung terlihat. Matanya tidak lagi hanya melihat, tetapi menyerap semuanya dengan emosi yang semakin sulit ia tahan. Ia melihat bagaimana tangan Sari gemetar, bagaimana wajahnya pucat, bagaimana perutnya yang membesar tidak mendapat perhatian sedikit pun dari mereka yang seharusnya peduli. Ada rasa sakit yang berbeda kali ini, bukan hanya karena ia melihat istrinya diperlakukan seperti itu, tetapi karena ia menyadari bahwa semua ini sudah berlangsung lama, bukan sesuatu yang baru terjadi hari ini. Setiap detik yang ia habiskan jauh dari rumah terasa seperti kesalahan yang kini harus ia tanggung akibatnya. Langkahnya akhirnya terdengar. Suara sepatu yang menyentuh lantai membuat percakapan di sofa terhenti. Bu Ratna menoleh lebih dulu, diikuti oleh Livia yang mengangkat pandangannya dengan ekspresi yang berubah dalam sekejap. Sari yang masih berlutut juga ikut menoleh, meski gerakannya lebih lambat, seolah ia tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Keheningan langsung memenuhi ruangan. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Waktu seolah berhenti, memberi ruang bagi semua orang untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Wajah Bu Ratna berubah, dari yang sebelumnya tenang menjadi terkejut, sementara Livia tampak sedikit kaku, mencoba memahami situasi yang tidak ia duga. Namun yang paling terlihat adalah reaksi Sari. Matanya melebar, napasnya tertahan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada sesuatu yang muncul di wajahnya selain kelelahan, sesuatu yang hampir ia lupakan, harapan. Namun harapan itu datang bersamaan dengan rasa takut yang tidak kalah besar, karena ia tidak tahu bagaimana Raka akan melihat semua ini. Raka tidak langsung berbicara, ia hanya berdiri di sana, memandang satu persatu dengan tatapan yang tidak bisa dengan mudah ditebak. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja menyaksikan sesuatu yang seharusnya membuatnya marah. Ia melangkah lebih dekat, perlahan, tanpa tergesa. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena ragu, tetapi karena ia sedang menahan sesuatu yang besar di dalam dirinya. Saat ia berhenti, posisinya cukup dekat dengan Sari, cukup untuk melihat dengan jelas kondisi istrinya yang jauh dari bayangan yang ia simpan selama ini. Tanpa banyak kata, ia menurunkan tas yang ia bawa ke lantai, lalu menatap Bu Ratna lebih dulu. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada senyum, hanya tatapan yang datar namun dalam. Bu Ratna mencoba membuka suara, mencoba mengatakan sesuatu, namun kata-kata itu tidak langsung keluar, seolah ia kehilangan kendali atas situasi yang biasanya bisa ia atur. Livia yang sebelumnya terlihat percaya diri, kini tampak sedikit gelisah. Matanya berpindah antara Raka dan Sari, mencoba membaca apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak tahu siapa pria di hadapannya sebenarnya, karena selama ini yang ia dengar hanyalah gambaran yang tidak lengkap. Sari masih berlutut, tangannya perlahan berhenti bergerak. Ia tidak berani langsung berdiri, bukan karena tidak ingin, tetapi karena ia tidak tahu apakah ia diperbolehkan untuk melakukannya. Seluruh tubuhnya terasa kaku, antara ingin mendekat dan takut akan reaksi yang mungkin ia terima. Raka akhirnya mengalihkan pandangannya kembali ke Sari. Untuk sesaat, semua suara di dalam ruangan terasa menghilang. Ia melihat lebih dalam, bukan hanya apa yang terlihat di permukaan, tetapi juga apa yang tersembunyi di baliknya. Rasa lelah, rasa sakit, dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun alih-alih langsung bereaksi, ia justru melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia menarik napas pelan, lalu berbicara dengan suara yang tenang, seolah tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja ia lihat.
Nada suaranya tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga menunjukkan kelembutan yang berlebihan, tetapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu merasa bahwa ada sesuatu yang sedang ia tahan. Ia memilih untuk tidak langsung mengungkap apapun. Keputusan itu bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia ingin melihat lebih jauh. Ingin memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan hanya bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin mereka menunjukkan diri mereka yang sebenarnya, tanpa tekanan, tanpa rasa takut, tanpa menyadari bahwa semuanya sedang diamati dengan lebih dalam. Sikapnya yang tidak langsung bereaksi justru membuat suasana semakin tegang. Bu Ratna mulai mencoba bersikap seperti biasa, mencoba mengendalikan situasi dengan cara yang ia kenal. Sementara Livia berusaha menyesuaikan diri, mencoba tetap terlihat tenang meski jelas ada perubahan yang tidak bisa ia abaikan. Sari perlahan berdiri, meski tubuhnya masih terasa lemah. Ia tidak berani mendekat, hanya berdiri dengan jarak yang aman. Matanya sesekali menatap Raka, memastikan bahwa semua ini benar-benar nyata. Di dalam dirinya, perasaan yang selama ini ia tahan mulai bergerak. Bukan dalam bentuk tangisan atau kata-kata, tetapi dalam bentuk keyakinan kecil bahwa mungkin semua ini akan berubah. Dan di dalam diri Raka, keputusan sudah mulai terbentuk dengan jelas. Ia tidak akan terburu-buru. Ia akan melihat, mendengar, dan memahami semuanya. Sampai saatnya tiba, di mana tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Kehadiran Raka di rumah itu membawa perubahan yang tidak langsung terlihat, namun terasa di setiap sudut. Seperti angin yang tidak tampak tetapi mampu menggeser suasana secara perlahan. Ia tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga memperlihatkan kehangatan yang berlebihan. Justru sikapnya yang tenang dan sulit ditebak membuat semua orang menjadi lebih berhati-hati. Terutama Bu Ratna dan Livia yang mulai menyadari bahwa pria yang mereka kira bisa dikendalikan ternyata tidak semudah itu dibaca. Raka memilih untuk tetap bersikap seperti seseorang yang baru pulang tanpa membawa apa-apa selain lelah. Ia tidak menceritakan apa yang ia capai, tidak menunjukkan tanda-tanda kesuksesan yang selama ini ia sembunyikan. Bahkan cara berpakaian dan sikapnya tetap sederhana seperti dulu. Ia ingin melihat bagaimana mereka memperlakukannya dalam kondisi itu. Apakah tetap sama atau berubah sesuai dengan apa yang ia miliki. Hari pertama setelah kepulangannya berjalan dengan suasana yang canggung. Bu Ratna berusaha bersikap normal, meski jelas terlihat ada kegelisahan dalam setiap gerakannya. Ia mulai lebih banyak berbicara, mencoba mengisi keheningan dengan berbagai topik, namun tidak ada satupun yang benar-benar menyentuh inti dari apa yang terjadi sebelumnya. Seolah ia berharap bahwa dengan mengabaikan kejadian itu, semuanya bisa kembali seperti semula. Livia pun menunjukkan perubahan yang halus namun cukup jelas. Sikapnya yang sebelumnya terlihat sangat percaya diri, kini sedikit ditahan. Ia mulai lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, terutama di depan Raka. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang tetap sama. Cara ia memandang Sari tidak berubah. Masih ada rasa merendahkan yang terselip di balik setiap tatapannya. Sementara itu, Sari sendiri masih berada dalam posisi yang sulit. Kehadiran Raka memang membawa harapan, tetapi juga kebingungan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya Raka pikirkan. Tidak tahu apakah ia menyadari sepenuhnya apa yang terjadi selama ini, atau apakah ia memilih untuk tidak melihatnya. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan, namun setiap kali kesempatan itu datang, sesuatu selalu menahannya. Mungkin rasa takut, mungkin juga kebiasaan untuk menahan diri. Raka mulai memperhatikan segala sesuatu dengan lebih teliti. Ia tidak hanya melihat apa yang terjadi di permukaan, tetapi juga mendengarkan percakapan kecil, memperhatikan ekspresi, dan mengingat setiap detail yang mungkin terlihat sepele bagi orang lain. Ia sering berada di ruang tamu lebih lama dari biasanya, duduk dengan tenang seolah hanya beristirahat, padahal matanya mengamati setiap interaksi yang terjadi di dalam rumah itu. Suatu siang, ia sengaja duduk di sudut ruangan saat Bu Ratna dan Livia berbicara seperti biasa. Percakapan mereka kembali menyentuh hal-hal yang sama, tentang masa depan, tentang pasangan yang dianggap lebih pantas, dan tentang bagaimana kehidupan seharusnya dijalani. Mereka berbicara tanpa menyadari bahwa setiap kata yang keluar didengar dengan jelas oleh seseorang yang kini mulai menyusun potongan-potongan kebenaran. Sari masih melakukan pekerjaannya seperti biasa. Namun kali ini, Raka tidak hanya melihat. Ia mulai merasakan lebih dalam setiap hal yang ia saksikan. Ia melihat bagaimana Sari berjalan dengan lebih hati-hati, bagaimana ia sering menahan napas saat melakukan pekerjaan berat,
dan bagaimana tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar memperhatikan kondisi itu. Di dalam dirinya, kemarahan yang dulu ia tahan, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih terarah. Ia tidak lagi hanya merasa marah, tetapi juga mulai memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, bagaimana kekosongan yang ia tinggalkan selama bertahun-tahun telah diisi dengan sesuatu yang salah. Namun ia tetap menahan diri. Ia ingin mereka menunjukkan diri mereka sepenuhnya, tanpa tekanan, tanpa merasa diawasi. Ia ingin melihat sejauh mana mereka akan melangkah jika tidak ada yang menghentikan. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Sore itu, saat suasana rumah terlihat tenang, Livia kembali melakukan hal yang sudah menjadi kebiasaan. Ia duduk di sofa dengan posisi santai, lalu memanggil Sari dengan nada yang terdengar ringan, namun jelas mengandung perintah. Sari mendekat seperti biasa, langkahnya pelan namun pasti, meski tubuhnya tampak semakin lemah. Tanpa ragu, Livia kembali memberikan isyarat yang sama seperti sebelumnya. Sari sempat terdiam sejenak, bukan karena tidak mengerti, tetapi karena ada sesuatu yang berubah dalam dirinya sejak Raka pulang. Namun tatapan Bu Ratna yang langsung mengarah kepadanya membuat ia kembali menunduk. Perlahan ia berlutut. Raka yang melihat itu dari tempatnya duduk tidak lagi hanya mengamati dengan diam. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Namun ia masih belum bergerak. Ia ingin melihat sampai sejauh mana semua ini akan berjalan. Sari mulai melakukan apa yang diminta. Tangannya bergerak dengan hati-hati, meski jelas terlihat bahwa ia tidak dalam kondisi yang baik. Livia duduk dengan wajah yang tenang, seolah itu adalah hal yang wajar. Sementara Bu Ratna memperhatikan dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Raka berdiri. Gerakannya tidak cepat, tidak juga lambat, tetapi cukup untuk menarik perhatian. Suara langkahnya membuat Sari menghentikan gerakannya sejenak, sementara Livia dan Bu Ratna menoleh dengan ekspresi yang berubah dalam sekejap. Ia berjalan mendekat, matanya tidak lagi menyembunyikan apapun. Tatapannya tajam, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa lagi ditahan sepenuhnya. Ia tidak langsung berbicara, tetapi kehadirannya saja sudah cukup untuk mengubah suasana yang sebelumnya terasa biasa menjadi penuh tekanan. Namun sekali lagi, ia menahan diri di batas terakhir. Ia tidak menghentikan Sari secara langsung, tidak juga memarahi siapapun saat itu. Ia hanya berdiri cukup dekat, melihat dengan jelas, memastikan bahwa tidak ada satupun detail yang ia lewatkan. Keputusan itu membuat suasana menjadi semakin tidak nyaman. Bu Ratna mulai terlihat gelisah, sementara Livia mencoba tetap tenang, meski jelas ada perubahan dalam sikapnya. Sari sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menunggu, berharap bahwa sesuatu akan terjadi. Dan di dalam diri Raka, keputusan itu akhirnya menjadi semakin jelas. Permainan yang selama ini berjalan satu arah, kini telah dibalik. Dan kali ini, ia yang akan menentukan bagaimana semuanya berakhir. Udara di dalam rumah itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena panas atau sesak, tetapi karena sesuatu yang tidak terlihat namun begitu terasa. Seperti ketegangan yang sudah terlalu lama tertahan, dan kini berada di ambang untuk pecah. Raka berdiri di tengah ruang tamu, tidak lagi sekadar menjadi pengamat. Kehadirannya kini benar-benar mengambil ruang, membuat siapapun yang ada di sana tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Sari masih berlutut. Tangannya perlahan berhenti bergerak, bukan karena ia ingin berhenti, tetapi karena suasana yang tiba-tiba berubah membuat tubuhnya kaku. Ia tidak berani menatap langsung ke arah Raka, namun ia bisa merasakan bahwa sesuatu yang selama ini ia tunggu akhirnya mulai terjadi. Bu Ratna mencoba mempertahankan sikapnya, meski jelas terlihat bahwa ia tidak lagi setenang sebelumnya. Wajahnya yang biasanya penuh kendali, kini mulai menunjukkan kegelisahan. Matanya sesekali melirik ke arah Raka, mencoba membaca apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam pikiran anaknya itu. Sementara Livia, yang selama ini terlihat percaya diri, kini duduk dengan posisi yang tidak lagi sepenuhnya santai. Tangannya saling bertaut, dan untuk pertama kalinya, ada keraguan yang muncul di wajahnya. Raka melangkah satu langkah lebih dekat.
Langkah itu terdengar pelan, namun cukup untuk membuat semua perhatian tertuju padanya. Ia tidak langsung berbicara, tetapi matanya menyapu satu persatu wajah di depannya. Berhenti sedikit lebih lama pada Sari, lalu beralih ke Bu Ratna, dan akhirnya ke Livia. Tatapan itu tidak lagi netral. Ada sesuatu yang dalam dan tajam, sesuatu yang tidak bisa lagi disembunyikan. Perlahan, ia menunduk sedikit. Tangannya terulur ke arah Sari, bukan untuk menyuruh, tetapi untuk membantu. Gerakan baru sederhana, namun dampaknya terasa besar. Sari sempat terdiam, seolah tidak percaya bahwa ia diperbolehkan untuk berdiri tanpa harus diminta oleh orang lain. Dengan ragu, ia menerima uluran tangan itu. Tubuhnya sedikit gemetar saat ia bangkit. Saat Sari berdiri, Raka tidak langsung melepaskan tangannya, seolah ia ingin memastikan bahwa istrinya benar-benar bisa berdiri dengan stabil. Untuk sesaat, dunia di sekitar mereka seolah menghilang. Hanya ada dua orang yang saling memahami tanpa perlu banyak kata. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Raka perlahan melepaskan tangan Sari, lalu mengalihkan perhatiannya kembali ke dua orang yang duduk di sofa. Kali ini, ia tidak lagi menahan diri seperti sebelumnya. Suaranya keluar dengan tenang, namun setiap kata yang ia ucapkan terasa berat, seolah membawa semua yang selama ini ia pendam. Ia tidak berteriak, tidak juga menggunakan kata-kata kasar, tetapi justru ketenangan itu yang membuat semuanya terasa lebih menekan. Ia mulai berbicara tentang apa yang ia lihat sejak pertama kali ia kembali. Tentang bagaimana ia menyaksikan semuanya tanpa diketahui. Tentang bagaimana setiap perlakuan yang diberikan kepada Sari tidak pernah luput dari perhatiannya. Bu Ratna mencoba menyelah, mencoba memberikan penjelasan yang terdengar seperti pembelaan. Namun Raka tidak langsung menanggapinya. Ia tetap melanjutkan, tidak dengan emosi yang meledak, tetapi dengan kejelasan yang tidak bisa dibantah. Ia mengungkap satu persatu hal yang selama ini terjadi, bukan berdasarkan dugaan, tetapi berdasarkan apa yang ia lihat sendiri. Livia yang sebelumnya mencoba bertahan kini mulai kehilangan kendali. Wajahnya yang biasanya tenang mulai berubah. Ia mencoba berbicara, mencoba membalikan keadaan dengan kata-kata yang terdengar masuk akal. Namun semakin ia berbicara, semakin jelas bahwa semua itu hanya upaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kemudian, tanpa diduga oleh siapapun di ruangan itu, Raka melakukan sesuatu yang benar-benar mengubah segalanya. Ia berjalan menuju meja di sudut ruangan, membuka tas yang sejak tadi ia bawa, lalu mengeluarkan beberapa dokumen. Gerakannya tenang, namun ada kepastian dalam setiap langkahnya. Ia kembali ke tengah ruangan, lalu meletakkan dokumen itu di atas meja dengan suara yang cukup jelas. Semua mata tertuju pada kertas-kertas itu. Raka mulai menjelaskan, bukan dengan nada sombong, tetapi dengan ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Ia mengungkapkan bahwa semua yang ada di rumah itu, dari bangunan hingga isi di dalamnya, bukanlah hasil dari apa yang mereka pikirkan selama ini. Rumah itu bukan milik Bu Ratna, bukan juga hasil dari usaha yang selama ini dibanggakan, melainkan hasil dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun di perantauan. Ia tidak berhenti di situ. Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini ia tidak hanya sekadar bekerja, tetapi telah mencapai sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Semua kiriman uang, semua perubahan yang terjadi di rumah itu, semuanya berasal dari dirinya, dari usaha yang ia lakukan tanpa henti. Keheningan yang terjadi setelah itu terasa sangat dalam. Bu Ratna terdiam, wajahnya berubah pucat, seolah semua yang ia yakini selama ini runtuh dalam sekejap. Livia yang sebelumnya begitu percaya diri, kini benar-benar kehilangan arah. Matanya tidak lagi menunjukkan keyakinan, melainkan ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sari berdiri di samping Raka, masih mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Ada rasa terkejut, ada rasa haru, dan ada sesuatu yang perlahan menghangatkan hatinya. Sesuatu yang sudah lama ia rindukan, perlindungan. Namun bagi Raka, ini belum selesai. Ia menatap langsung ke arah Livia, kali ini tanpa menyembunyikan apapun. Ia mengungkapkan bahwa ia mengetahui tujuan sebenarnya dari kehadiran wanita itu, bahwa semua sikap dan tindakan yang selama ini dilakukan bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ia tidak perlu mengatakan banyak, karena apa yang ia ungkapkan sudah cukup untuk membuat semuanya jelas. Livia tidak bisa lagi menyangkal. Sementara itu, Bu Ratna mencoba berbicara lagi.
Namun kali ini suaranya tidak lagi kuat. Ia mencoba meminta pengertian, mencoba menjelaskan bahwa semua yang ia lakukan memiliki alasan. Namun kata-kata itu terdengar lemah di hadapan kenyataan yang sudah terbuka. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri di sana, memandang semuanya dengan tatapan yang kini benar-benar berbeda. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penahanan. Semua yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka. Dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghindari kenyataan itu. Keheningan yang menyelimuti ruang tamu itu tidak lagi sekedar sunyi, tetapi menjadi ruang di mana semua perasaan yang selama ini tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi, tidak ada lagi yang bisa disangkal. Dan untuk pertama kalinya sejak Raka kembali, semua orang benar-benar berdiri di atas kenyataan yang sama. Kenyataan yang terasa berat, namun tidak bisa dihindari. Raka masih berdiri di tempatnya. Napasnya perlahan mulai teratur kembali setelah semua yang ia ungkapkan. Wajahnya tidak lagi menahan amarah seperti sebelumnya, tetapi juga tidak sepenuhnya tenang. Ada sesuatu yang tersisa, sesuatu yang lebih dalam dari sekedar marah. Kekecewaan yang perlahan berubah menjadi kesadaran bahwa apa yang terjadi tidak hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Di sampingnya, Sari berdiri dengan tubuh yang masih lemah, namun kali ini ada perbedaan yang jelas. Ia tidak lagi terlihat seperti seseorang yang tertekan sepenuhnya. Meski luka yang ia rasakan belum hilang, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang perlahan menguatkan. Perasaan bahwa ia tidak lagi sendirian. Bu Ratna duduk dengan tubuh yang sedikit membungkuk. Tangannya saling menggenggam dengan erat. Wajahnya yang selama ini selalu terlihat tegas, kini tampak rapuh. Matanya tidak lagi berani menatap langsung ke arah Raka. Semua kata yang tadi ingin ia ucapkan, kini seolah hilang. Tergantikan oleh rasa yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penyesalan yang datang terlambat. Sementara itu, Livia berdiri dengan posisi yang tidak lagi menunjukkan kepercayaan diri. Ia mencoba mempertahankan sikapnya, namun jelas terlihat bahwa semuanya sudah berubah. Tidak ada lagi ruang baginya untuk berpura-pura. Tidak ada lagi posisi yang bisa ia pertahankan di rumah itu. Raka akhirnya mengalihkan pandangannya dari mereka berdua dan kembali melihat Sari. Untuk beberapa saat, ia hanya diam, seolah mencoba menemukan kata yang tepat. Bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ucapan. Perlahan, ia melangkah mendekat. Jarak yang selama ini terasa begitu jauh, kini terhapus dalam beberapa langkah sederhana. Raka berdiri tepat di depan Sari. Matanya menatap penuh. Tidak lagi dengan kebingungan atau penahanan, tetapi dengan kejujuran yang selama ini tidak sempat ia tunjukkan. Tangannya terangkat dengan ragu, lalu perlahan menyentuh wajah Sari yang tampak pucat. Sentuhan itu lembut, penuh kehati-hatian. Seolah ia takut bahwa sedikit saja tekanan bisa membuat semuanya runtuh. Sari tidak menolak. Ia hanya menutup matanya sejenak, membiarkan dirinya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Perhatian. Raka menarik nafas dalam, lalu akhirnya berbicara. Bukan dengan nada tinggi, bukan juga dengan emosi yang meluap, tetapi dengan suara yang dalam dan penuh penyesalan. Ia tidak mencoba membela diri, tidak juga mencari alasan. Ia hanya mengakui bahwa apa yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari keputusannya untuk pergi terlalu lama, tanpa benar-benar memastikan keadaan di rumah. Setiap kata yang ia ucapkan terasa jujur, tidak dibuat-buat, dan itu membuat suasana menjadi semakin emosional. Sari membuka matanya, menatap Raka dengan perasaan yang campur aduk, antara sakit yang masih terasa dan harapan yang mulai muncul kembali. Ia tidak langsung menjawab, karena ia sendiri tidak tahu harus mengatakan apa. Semua yang ia rasakan selama ini tidak bisa hilang dalam sekejap, namun kehadiran Raka di depannya sekarang membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mungkin bisa memperbaiki semua yang telah rusak. Di belakang mereka,
Bu Ratna akhirnya tidak bisa lagi menahan dirinya. Suaranya keluar pelan, tidak lagi tegas seperti biasanya, melainkan penuh keraguan. Ia mencoba berbicara, mencoba meminta maaf, meski kata-kata itu terdengar berat keluar dari mulutnya. Tidak ada pembelaan kali ini, tidak ada alasan, hanya pengakuan bahwa ia telah melakukan kesalahan. Raka tidak langsung menoleh. Ia tetap fokus pada Sari, seolah ingin memastikan bahwa prioritasnya sudah jelas. Namun setelah beberapa saat, ia akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah ibunya. Tatapan itu tidak lagi penuh kemarahan, tetapi juga tidak sepenuhnya lembut. Ada batas yang kini terbentuk, batas yang tidak bisa lagi diabaikan begitu saja. Ia mendengarkan, tetapi tidak langsung memberi jawaban. Karena ia tahu beberapa hal tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata maaf. Livia mencoba berbicara, mencoba menyelamatkan dirinya dengan penjelasan yang terdengar seperti pembelaan. Namun kali ini tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Kehadirannya yang sebelumnya terasa kuat, kini menjadi sesuatu yang tidak lagi diinginkan. Dengan suara yang tetap tenang, Raka akhirnya meminta Livia untuk pergi. Tidak ada kemarahan dalam nada suaranya, tetapi ada ketegasan yang tidak bisa ditawar. Ia tidak memberikan ruang untuk perdebatan, tidak juga memberikan kesempatan untuk bertahan. Untuk beberapa detik, Livia hanya berdiri diam, mencoba menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan rencananya. Namun pada akhirnya, ia tidak memiliki pilihan lain. Dengan langkah yang tidak lagi percaya diri, ia meninggalkan rumah itu, membawa semua ambisi yang tidak pernah sempat terwujud. Setelah itu, rumah kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi itu terasa berbeda. Bukan lagi sunyi yang menekan, tetapi sunyi yang memberi ruang untuk memulai kembali. Raka kembali menatap Sari, lalu perlahan menggenggam tangannya. Genggaman itu hangat, penuh makna, seolah menjadi janji tanpa kata bahwa ia tidak akan lagi membiarkan hal yang sama terjadi. Sari menunduk sedikit, air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian. Kali ini, ia tidak perlu lagi menyembunyikan apa yang ia rasakan. Di dalam keheningan itu, sesuatu mulai berubah. Bukan karena semua masalah langsung selesai, tetapi karena mereka akhirnya berdiri di tempat yang sama, dengan keinginan yang sama untuk memperbaiki. Raka tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Ada luka yang harus disembuhkan, ada kepercayaan yang harus dibangun kembali, dan ada banyak hal yang harus ia lakukan untuk menebur semua yang telah terjadi. Namun untuk pertama kalinya sejak ia kembali, ia merasa bahwa ia tidak lagi berjalan sendiri. Dan di dalam rumah yang dulu terasa asing, perlahan kembali tumbuh sesuatu yang sempat hilang. Kehangatan.